Adi tadi taros. Kali apa ini? Rian. Kang Rian, Kang Ginanjar, Kang Rama. Boleh mewakili satu orang. Kenapa memilih UNWIM menjadi perguruan tinggi Ayu Sadaya? Mengasa. Kebetulan orang tua saya dari Indonesia Buka program dari pemerintah. Asli saya dari Balikpapan Pak sebenarnya. Asli dari Balikpapan. 2008 saya pindah ke Jawa Barat di Sumedang, terus memilih rekomendasi dari orang tua salah satunya masuk aja UNWIM. Pada saat itu saya memang tidak tahu informasi mengenai kehutanan sama sekali, tidak ada niat, tidak ada apapun untuk masuk ke kehutanan. Saya masuk karena memang basic lingkungan keluarga dan lain-lain tidak ada hubungan dengan kehutanan. Setelah saya menjalani di kampus, kebetulan saya 2009 masuk, mahasiswanya cuma ada 6 orang ya. Saya pun kaget ini kuliah kok cuma 6 orang. Ospek pun seminggu. Ya, ospek pun tetap seminggu. Mau jumlahnya 10, mau jumlahnya berapa ratus pun ospek tetap jalan sama. Dan saya rasa memang setelah menjalani kehutanan hingga saya lulus tahun 2015. Saya kebetulan lulusnya agak lama nih, Kang Teteh, karena kebanyakan jalan-jalan mungkin ini akang-akangnya yang ngajarin semuanya. Kebetulan ini beliau ini adalah panitia ospek angkatan saya. Ini bagian dansis, ini bagian keamanan pemasarakang ya. Saya di Sis, punten anak-anak nu keamanan asal dekat saleri keamanan anak. Sebab waktu teteh mah dulu keamanan teh tong wakaf pagi ningali tiga jauhan. Dan panitia mah keamanan akan we musabat siswa. Oh, gitu. Baik, Kang Rama luar biasa. Dan tidak pernah menyesal? Tidak pernah menyesal. Boleh tepuk tangan untuk Kang Rama. Di samping saya. Saat acara sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin untuk semuanya. Akan teteh alhamdulillah pada kesempatan ini saya menjadi suatu yang kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa bertemu akan dan teteh pada kesempatan yang bahagia ini. Bapak saya itu di SD, jadi dulu itu disuruh masuk keguruan, tapi saya tetap pengen masuk ke kehutanan. Tapi ujung-ujungnya juga saya akhirnya masuk ke fakultas kehutanan UNWIM dan alhamdulillah jadi guru juga akhirnya. Jadi bagi saya adalah angkatan 2007 itu mengalami transisi di Jatinangor. Kami mengalami pendidikan di Jatinangor. Pada akhir pendidikan kita pindah ke Tanjung Sari. Jadi kalau yang 2009 memang sebagian ya perkuliahannya di Jatinangor dan sisanya di Tanjung Sari. Terima kasih. Baik, Kang Rian boleh mata kuliah apa yang sekarang dikawal? Kalau saya masih belajar di
Subhanallah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Kak Yai kita. Masuk 9 Pak. 11 9. Apa kan ngospek? Apa ngospek tuh? Kok ada tahu aspek deh ya? Kok Masih apa lu? Mendengar ABC Academy of Darujung. Mahasiswanya sudah tersebar di mana-mana, langsung melaksanakan PKL. Waktu itu pernah di Kabupaten Tegal, cuman mungkin nasib yang membawa saya ke bidang entertain. Gini ya, kalau menurut saya kemarin menisahkan agama nggak apa-apa, yang penting kan kita alumni itu kompak, betul nggak? Betul. Betul nggak? Bisa. Rusak teori. Insya Allah tahun ini, tahun 2018 mungkin tahun depan, karena tahun ini sudah mulai bergerak. Tahu sekedar saliri itu teteh. Saya dengan teman-teman terutama Kang Yadi itu survei kan, ternyata di Bandung itu ada sejarah kopi dan bersama ahli dari Perancis juga masuk sini sama-sama hari ini, terutama Kang Yadi ya karena dia senior saya, dia sama-sama survei dan ada kopi warisan abad 16 itu di daerah Dataran Tinggi Bandung. Dan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti. Aturan alhamdulillah dengan penuh kebahagiaan, senyum yang mengembang, tentu saja. Bapak Ahmad Heriawan. Aturan untuk sumping hiburan. Akang TTHI Sadaya, luar biasa. Ini adalah mimpi kita bertahun-tahun beserta Ibu Rektor Universitas. Bapak Gubernur yang kami banggakan dan Ibu Rektor. Yakini pada saat mahasiswa beliau ganteng sekali. Sekarang aja masih seperti itu. Kehadiran akang-akang kami yang mungkin secara kasat mata kami tidak pernah bertemu dengan beliau. Juga para akang, cece, teteh, ayi, segalanya kenikmatan kita dapat pada sedang kita laksanakan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya dari mula sampai akhir zaman nanti. Umrin, Profesor Dr. Ali Komariah, kemudian Kang Asep dan Fakultas, juga akang-akang semua hadir di sini. Kemudian juga alhamdulillah dari Kalbar mungkin juga hadir Pak Gubernur Pak Wawan. Baru sekarang kita bisa berkumpul di sini. Segala bisa tepuk bersama. Dengan segala fasilitas luar biasa.
kami tidur di hotel juga dibiayai oleh Pak Gubernur, luar biasa nih. Jadi sekali lagi kami atas nama pengurus dan alumni sekali lagi mohon dengan sangat Pak Gubernur. Kemudian kami sampaikan Pak Gubernur bahwa alumni AIKA ini, AIKA itu berdiri zamannya Gubernur Pak Masudi. Kemudian melebur jadi UNBIM tahun 86. Dan alhamdulillah sampai saat ini alumni AIKA dan UNBIM itu kurang lebih ada 9.000. Jadi 9.000 SDM kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami sampaikan bahwa ada beberapa teman di alumni ini yang kira-kira mungkin salah satunya adalah ikut mewarnai Provinsi Jawa Barat. Tentulah pantas. Karena kita juga AIKA di seluruh Indonesia ada tentang susunan pengurus Ikatan Keluarga Alumni AIKA. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017. Mungkin yang dibacakan ini yang nanti akan dikukuhkan, mohon dengan perkenannya rektor mungkin nanti yang mengukuhkan untuk alumni ini. Pelindung Gubernur Jawa Barat, kemudian juga Rektor Universitas Winaya Mukti dan Yayasan Winaya Mukti. Pembina adalah ada Dekan Fakultas, kemudian Pak Insinyur Unu, dan kemudian ada Amir Hamzah dan seterusnya. Kemudian Dewan Penasihat adalah yang mantan Wakil Bupati Pulau Buru, Pak Johana, Kang Johana. Kemudian ada Pak Entang Rasid dan seterusnya. Kemudian ada untuk Dewan Pakar Ketua Profesor Dr. Tarsun, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Hidayat, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar Laji, kemudian tidak hadir karena masih di Samarinda, Insinyur Sofwan Bustomi, Dr. Rudi Dungani, Insinyur Rediwan, Wesman Endom, Endang Hidayat, Yoni Swandi. Ini Dewan Penasihat dan Pakar ini 99. Kemudian Ketua Umum adalah Insinyur Epi Kustiawan. Mohon untuk berdiri. Insinyur Denny Rapidin, kemudian Ketua Dua Lia Komalasari. Harus ada perempuannya Pak, bentar. Bidang organisasi dan pemberdayaan Insinyur Bedi Tabiudin dan seterusnya. Kemudian bidang pendidikan dan pengembangan profesi Dr. Sasa Sopian. Kemudian ada Dr. Insinyur Mulyanu dan seterusnya. Kemudian bidang sosial dan pengembangan masyarakat adalah Dedi Hendrawan, mudah-mudahan hadir. Kemudian bidang lingkungan hidup adalah Insinyur Agus Sumarna Andianto. Kemudian ada bidang seni, budaya dan olahraga Insinyur Dadi Adliwinata. Kemudian bidang ekonomi Insinyur Wismo Kuncoro, Dr. Ahmad Shah dan Insinyur Herdi. Bidang humas Dr. Insinyur Aipiatna, Boyke Hakim. Sekretaris Asep Sundara, kemudian Ketua Tim Perbur Insinyur Amir Hamzah Kartawijaya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Juli 2000, sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni AIKA Provinsi Jawa Barat, Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti, masa bakti tahun 2017-2021 dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing saudara-saudara. Rektor Universitas Winaya Mukti ditandatangani Profesor Dr. Hajar Insinyur Eko Maria MS. Sampurasun. Alhamdulillah. Guyup Pak Gubernur. Alhamdulillah. Hapunten Pak Gubernur abdi asa nambihan 10 tahun yuswa teh.
saparantos jantan rektor bagi jantan indung sarerea saurna teh gitu. Hapunten. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji, Bapak Ustadz kita semua, Bapak Ahmad Heriawan. Saya sangat-sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Bapak. Terima kasih. Yang saya hormati para pengurus dan pengurus kepengurusan ya, Ikatan Alumni AIK dan Pahutan Universitas Winaya Mukti. Saya juga sangat bersyukur karena Pak Gubernur mohon diketahui ini baru satu-satunya Pak ikatan alumni yang menggabungkan antara akademi dengan universitas. Tepuk tangan ya buat ikatan alumni AIK dan Pahutan. Ini baru satu-satunya. Mudah-mudahan ini dapat dicontoh oleh akademi-akademi lain yang didirikan waktu itu oleh Pemda Jawa Barat dengan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Winaya Mukti. Para tamu undangan yang saya hormati dan para alumni yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat kita hari ini bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di antara kita, tentu semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak henti-hentinya kita harus memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga terlimpah curahkan pada kita semua. Hadirin yang saya muliakan, hari ini sungguh saya merasa sangat bangga bisa berdiri di hadapan yang terhormat Bapak Gubernur, para pengurus Ikatan Alumni AIK Pahutan yang baru saja saya lantik, dan juga bisa berdiri di hadapan para alumni AIK dan Pahutan Unim yang sangat hebat-hebat ya. Tadi disampaikan oleh MC, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, tadi sudah berbincang-bincang juga dari Bogor, dari Jakarta, dan saya yakin semua alumni AIK ini menyebar dari Sabang sampai Merauke. Hidup untuk alumni AIK dan Pahutan ya. Nah, jejak langkah ini barangkali nanti akan diikuti oleh adik-adiknya, tapi adik-adiknya tidak akan bisa mentas di panggung kalau tidak diajak oleh AA sama teteh-tetehnya gitu ya. Ada tetehnya nanti yang akan mengajak membesarkan para alumni yang lainnya. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan selamat kepada kepengurusan Ikatan Alumni AIK Pahutan Unwim yang baru dilantik untuk periode 2017-2021. Mudah-mudahan dapat mengemban amanah dan melaksanakan berbagai program sehingga dapat mencapai tujuan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan Silatnas Alumni AIK Pahutan 2017 yang alhamdulillah tempatnya difasilitasi oleh Bapak Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Rasanya jarang sekali ya Pak Ketua Pengurus AIK ya, yang namanya silaturahmi alumni difasilitasi di Gedung Sate. Kayaknya saya baru merasakan atau baru mendengar, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu baru untuk AIK ya. Hebat ini AIK dan Pahutan dapat fasilitasi dari Pak Gubernur langsung. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada
kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui yang terhormat Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan, karena selama ini atas dukungan beliau Universitas Winaya Mukti masih ada. Apa buktinya dukungan beliau? Karena fasilitas yang kita pergunakan yaitu kampus Bojong Sengit, di mana sekarang dipergunakan oleh Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian, itu atas kebaikan dari beliau. Ya, jadi itu pinjam hak guna pakai dari beliau untuk masa 35 tahun. Jadi kampus kita ini masih atas bantuan dari Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Dan bantuan-bantuan yang lainnya juga cukup banyak. Terima kasih tahun 2016 kami mendapatkan hibah untuk pembangunan ruang kuliah di Bojong Sengit. Nilainya cukup besar kalau buat kami Pak Gubernur, 2,5 M untuk membangun ruang kuliah baru. Dan sekarang alhamdulillah dipergunakan untuk perkuliahan Fakultas Kehutanan, gitu ya, gedung baru Fakultas Kehutanan. Jadi semangatnya semangat baru. Kemudian juga terima kasih Pak Gubernur, setiap tahun kami terutama mahasiswanya mendapatkan bantuan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa mahasiswa kami sekarang, kalau yang dulu mungkin kan mahasiswa-mahasiswa pilihan ya Pak ya, karena dimulai dari ikatan dinas kalau dulu untuk akademi-akademi. Nah sekarang itu mahasiswa kami berasal dari berbagai daerah Pak Gubernur, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang dari ekonomi menengah ke bawah. Tetapi semangat untuk belajarnya sangat tinggi, walaupun mungkin kemampuannya tidak seperti rekan-rekannya yang masuk ke ITB, masuk ke Unpad, masuk ke UPI. Tapi kemampuannya itu tidak sehebat rekan-rekannya, tapi semangatnya lebih besar daripada rekan-rekannya itu. Hal ini bisa kami buktikan. Mereka sungguh-sungguh belajar dengan kerja keras. Kadang saya suka sedih Pak Gubernur, kalau mau nagih SPP, ada yang jual dulu ayam, ada dulu yang jadi kenek, ada juga yang jadi supir angkot dulu, macam-macam mahasiswa kami. Karena itu bantuan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat sangat-sangat berarti buat mahasiswa Universitas Winaya Mukti. Terima kasih kepada Pak Gubernur. Kadang saya suka terharu Pak, suka terbawa emosi. Kadang-kadang saya nangis sendiri kalau melihat perjuangan dari mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas Winaya Mukti. Tapi alhamdulillah lulusan Universitas Winaya Mukti seperti kakak-kakaknya, seperti akang tetehnya, begitu manggung di masyarakat, tidak mengecewakan. Alhamdulillah mereka dapat survive dan bersaing dengan alumni-alumni yang lain. Pada tahun 2017 ini alhamdulillah kami memberangkatkan 10 mahasiswa untuk magang di Jepang. Mereka magang bukan berarti bermain-main di Jepang, tapi mereka magang sambil bekerja. Jadi mereka bekerja di Jepang selama 1 tahun Pak Gubernur, dan ini bekerja sama dengan Shimota Farm di daerah Ibaraki. Insya Allah Agustus barangkali, karena saya akan menghadiri One Asian Convention, saya akan mengunjungi mereka, melihat bagaimana mereka sehat atau tidak. Tapi alhamdulillah para mahasiswa kita juga dapat bekerja dengan baik di lapangan dan dipuji oleh pemilik perusahaan, sehingga itu berkelanjutan setiap tahun programnya. Yang terakhir barangkali harapan kepada para alumni. Setiap pertemuan alumni saya sering diundang, ada alumni APT, ada alumni ATPU, ada alumni AIN, sekarang ada alumni AIK. Tadinya saya mau menyampaikan harapan,
Coba AIK itu gabung dengan alumni Fakultas Pertanian menjadi alumni UNWIM, tapi ternyata sudah diinisiasi sendiri ya. Hari ini dikukuhkannya bukan alumni AIK, tapi alumni AIK dan Pahutan Universitas Winaya Mukti. Terima kasih kepada para alumni AIK dan Pahutan. Jadi saya tidak usah memohon lagi karena sudah diinisiasi oleh alumni AIK dan Pahutan. Tetapi masih ada satu mimpi saya sebagai rektor sebelum lengser ya Pak Gubernur. Kan ada batas waktu ya Pak Gubernur, rektor juga. Saya kebetulan periode 2016 sampai 2018. Jadi saya masih punya waktu 1 tahun untuk mengabdi di UNWIM. Banyak mimpi atau cita-cita dan harapan sebagai rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UNWIM Ibu Profesor Dr. Ai Komariah, saya tentu memperhatikan perjalanan UNWIM. Mencari rektor yang bagus ternyata juga tidak mudah. Alhamdulillah, dalam kesaksian saya, Profesor Dr. Ai Komariah ini tepat, bagus untuk memimpin UNWIM. Oleh karena itu kalau masa jabatannya habis tahun 2018, dah hesi melalui saya perpanjang aja langsung. Rupanya untuk masa-masa pasang surut UNWIM yang dilalui, ini hal biasa bagi sebuah organisasi dan kehidupan. Perlu tangan terampil, tangan lembut yang mengurusi, merawat untuk berkembangnya UNWIM menjadi universitas yang besar. Mudah-mudahan tangan lembut dan tangan terampil tersebut adalah Ibu Profesor Dr. Ai Komariah MS. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Akademi Ilmu Kehutanan dan Fahutan UNWIM, Bapak Insinyur Tubagus Unu Niti Baskara tidak hadir hari ini. Juga Bapak Insinyur Amir Hamzah Kartawijaya hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Insinyur Juhana Sudrajat. Ternyata meski masa mudanya di Bandung, dia lebih banyak menghabiskan masa kehidupannya agak jauh di bagian timur, Pulau Buru. Dan seluruh anggota Dewan Penasehat lainnya. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Insinyur Sofwan Bustomi MSC. Wajahnya wajah sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah memutih. Insya Allah makin tua, makin putih, kearifan dan kebijakannya makin kokoh. Juga yang saya hormati Ketua Umum Bapak Insinyur Epi Kustiawan MP. Beliau Ketua Biro Administrasi Pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Seluruh tokoh Inohong dan tokoh ini tentu seluruhnya berasal dari Akademi Ilmu Kehutanan dan Fahutan UNWIM. Dari mulai lulusan awal ketika masih bernama AIK sampai lulusan tahun 2009 dan kemudian sudah bernama UNWIM.
Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita hingga pada pagi hari ini para alumni dari berbagai angkatan dari AIK dan Fahutan Unwim berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan silaturahim Idul Fitri sekaligus silatnas. Alhamdulillah dilaksanakan di Gedung Sate Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat. Ada 2 kampus yang menggunakan ruang ini untuk silatnas. Jadi sebelum Unwim sudah terlebih dahulu Institut Pertanian Bogor. Maklum gubernurnya alumni IPB. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia, tentu kita sebagai alumni dari Ilmu Kehutanan dan Fakultas Kehutanan memiliki tanggung jawab moral yang tidak lepas dari profesi kita, keahlian kita sebagai orang rimba. Dimanapun kita berkarya, meskipun medan karya kita, tempat berkarya kita tidak ada hubungan langsung dengan urusan kehutanan, urusan nasib, urusan nafkah rezeki seringkali tidak inline dengan pendidikan seseorang. Seorang dokter gigi jadi konglomerat seperti Khairul Tanjung, tos hilap kan urusan dokter gigi namanya. Kelihatannya dia kalau sakit gigi bergantung pada orang lain meskipun dia dokter gigi, karena sudah lupa dengan pekerjaan barunya sebagai pebisnis berhasil. Seperti itu banyak terjadi dan tidak mustahil juga atau pasti juga terjadi pada sejumlah alumni AIK dan Fahutan Unwim. Tidak inline dengan keahlian yang kita pelajari saat kita kuliah. Itu biasa dan wajar. Tetapi yang ingin saya ingatkan bahwa meski kita bekerja dan kita bergerak pada bidang non kehutanan, tetap karena kita memiliki keahlian, keilmuan terkait dengan kehutanan sebagai orang rimba, kita tidak boleh meninggalkan urusan kehutanan kita. Jadi kalau kemudian pada saat ini sejumlah hutan kita rusak, dirusak oleh orang-orang biadab tidak bertanggung jawab, tolong jangan lempar tanggung jawab kepada orang lain saja. Karena Bapak Ibu sekalian sebagai alumni AIK dan Fahutan Unwim juga ikut bertanggung jawab. Oleh karena itulah, kalau masih jadi orang rimba pasti akrab dengan hutan. Tapi kalau sudah berprofesi dengan profesi yang lain, mohon jangan lupakan jiwa rimba kita untuk terus memelihara hutan kita sebagai hutan yang lestari. Hadirin sekalian, hutan Allah ciptakan untuk keseimbangan kehidupan. Sangat berbahaya kalau hutan kita rusak. Dan bahayanya menjadi bahaya masif yang luar biasa. Di antara bahaya hutan rusak adalah kekeringan dan kelangkaan air. 2030 diprediksi oleh para pakar dunia, oleh WHO, dunia akan mengalami krisis hebat urusan air. Dan ketika kita bicara air, pasti sangat amat erat dengan urusan kehutanan. Hadirin sekalian, alhamdulillah di Jawa Barat sekarang ada program Bestari, Citarum Bestari, Ciliwung Bestari. Baru 2 yang dideklar, yang lain-lainnya menyusul bestari-bestari yang lain. Ini upaya untuk melestarikan hutan dan air kita. Hadirin sekalian, ternyata urusan penghormatan kita pada hutan, penghormatan kita pada air, ini urusan budaya, urusan tradisi, lepas atau lebih hebat dari sekedar urusan pendidikan.
Dan kemudian pendidikan kita harus menghadirkan tradisi penghormatan pada hutan dan air. Kalau ditanya mengapa Citarum kotor, apakah karena masyarakat kita masih miskin? Jawabannya bukan. Di Mesir lebih miskin dari kita, tapi sungai Nilnya bersih. Padahal sungai Nil itu melewati 11 negara, dan Mesir adalah negara ke-11 yang dilewati oleh sungai Nil. Perjanjiannya antar negara, bukan antar warga seperti di kita, bukan. Antar negara. Antar negara memiliki perjanjian yang sangat kokoh dan kuat. Semua sepakat untuk tidak merusak, mengotori sungai Nil. Urusannya urusan budaya, menghormati sungai ternyata, bukan urusan kemiskinan. Saya ketika terakhir ke Mesir menengok para mahasiswa kita di sana, saya tinggal stay di Hotel Hilton, persis pinggiran sungai Nil. Tapi antara bibir sungai dengan hotel dipisahkan oleh taman, dipisahkan oleh jogging track, dipisahkan oleh jalan besar, baru kemudian ada hotel. Jadi kurang lebih 100 meter, bahkan lebih jarak hotel dengan sungai Nil. Dan di malam hari saya menyaksikan dari dalam hotel ramai sampai jam 12 malam, anak-anak main bola dengan bola kecil di pinggir sungai Nil. Itulah peradaban air dan peradaban sungai serta peradaban kehutanan kita yang harus kita lakukan. Afghanistan lebih miskin lagi, lebih terbelakang lagi. Pendidikan agama terbelakang, pendidikan umum juga sangat amat terbelakang. Tetapi mereka punya budaya, air tidak boleh dirusak. Di Afghanistan air bersih luar biasa. Itu cerita-cerita dunia ketiga. Kalau kita bercerita dunia maju di kawasan Skandinavia, tentu mereka adalah masyarakat yang sudah punya peradaban sangat tinggi. Dan salah satu peradaban sangat tinggi itu ditandai dengan peradaban penghormatan pada hutan dan air. Peradaban manusia dianggap rendah manakala belum mampu menghormati hutan dan air. Dan salah satu kelompok masyarakat yang berkewajiban secara moral, dosa kalau tidak melaksanakan untuk menghadirkan peradaban hutan dan air adalah Fakultas Kehutanan UNWIM dan AIKA. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia, saya kira sekarang kita harus mulai bergerak untuk menyelamatkan hutan-hutan kita, karena masa depan kehidupan kita akan sangat bergantung kepada keselamatan lingkungan kita. Saya sering mengatakan, program pembangunan itu ada tujuan makro, ada tujuan sangat mikro, ada mikro dan sangat mikro. Tentu dibahas panjang lebar makronya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, dalam bentuk GDP atau PDB secara ekonomi. Tentu hadirin sekalian, dibahas pula pembahasan kemajuan itu juga secara lingkungan. Tidak hanya urusan GDP, urusan laju pertumbuhan ekonomi. Hadirin sekalian, pada kawasan-kawasan Eropa bagian utara, dialah kawasan yang paling menghormati air dan hutan. Dan di kawasan Skandinavia tidak jarang dan tidak heran kalau banyak sungai yang masih layak minum sampai hari ini. Pertanyaannya, iraha Citarum layak minum? Insya Allah nanti akan dihadirkan oleh alumni ilmu kehutanan dan fakultas UNWIM. Hadirin sekalian, ternyata jauh sebelum ada peradaban air yang ada di Eropa hari ini, di zaman keislaman, di zaman kekhalifahan, tercatat ada seorang khalifah Abbasiyah namanya Harun ar-Rasyid.
Dia memberi contoh bagaimana memelihara sungai Eufrat dan sungai Tigris. Pada saat itu ada peraturan kekhalifahan di mana tidak boleh ada pembuangan apapun ke sungai. Sungai dibiarkan menjadi kawasan yang steril. Tidak boleh ada pembuangan apapun. Orang boleh menggunakan air dibawa keluar dengan teknologi yang ada pada saat itu. Sehingga di zaman Harun al-Rasyid, sungai Eufrat, sungai Tigris layak minum. Sekarang tergantikan oleh sungai-sungai di negara-negara Skandinavia. Hadis kalian, ini urusannya urusan kehendak. Ini urusan budaya yang kita kembangkan. Ini urusan peradaban yang kita rancang ke depan. Oleh karena itu, mari kita hadirkan pendidikan kita yang baik, pendidikan yang mampu mengubah perilaku masyarakat terdidik kita, yang menghormati alam semesta, menghormati kehutanan kita, menghormati tata air kita. Itu hadirin sekalian. Jadi sekarang kan kalau urusannya kemiskinan, salah menyalahkan kemiskinan yang mengakibatkan air sungai kotor. Yang mengotori Ciliwung itu dan Citarum bukan orang-orang miskin saja, tapi para pengusaha yang kaya raya, pendidikannya ada S3, tapi perilakunya masih perilaku primitif karena masih mengotori sungai. Pengusaha ada yang S3 bu, minimal S2, master manajemen minimal biasanya mereka. Bahkan di tiap-tiap perusahaan yang bergerak di seputaran Bandung Raya ini, banyak ketua divisi lingkungannya, kepala divisi lingkungannya adalah lulusan-lulusan teknik lingkungan, tetapi ternyata tidak berdaya ketika berhadapan dengan kerakusan materi, di mana sejumlah orang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli untuk mengolah air limbah supaya bersih kembali sebelum dibuang ke sungai sebagaimana sedia kala. Atas nama pemerintah provinsi dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat bersilatnas, mudah-mudahan menghasilkan hasil-hasil terbaik untuk masa depan dunia kita, masa depan bumi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat kepada Bapak Gubernur. Dari kayu. Luar biasa. Dan selanjutnya kenapa specialty kopi seperti yang Bapak bilang ini adalah kopi sehat. Support Bapak tentunya. Baik, luar biasa. Tahan, tahan. Oke. Aika. Aika, Bapak ini. Yes. Yes, sip. Oke, siap. Terima kasih. Cukup untuk